Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen ya. Kita bahas soal untuk materinya secara singkat. Sifat-sifat eksponen itu yang pertama A pangkat 0. A ini disebut basis 0. Eksponen sama dengan 1, hasil dari eksponen. Jadi setiap A yang diganti dengan sebuah bilangan, A dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Untuk A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat N, artinya A dikali A sampai sebanyak N kali. Kemudian yang ketiga, A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B ditambah C. Jadi perkalian basisnya sama, pangkatnya berbeda, berarti ditambahkan saja. Kemudian pembagian. Basisnya sama, pangkatnya berbeda, A pangkat B dibagi A pangkat C, maka pangkatnya dikurangi. Kemudian yang kelima, A pangkat B dikali pangkat C, sama dengan A pangkat B dikali C, jadi pangkatnya ini dikalikan. Kemudian yang keenam, sifat yang keenam, A pangkat min M sama dengan A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat AM. Jadi artinya A pangkat negatif M itu 1 per A pangkat M. Kemudian sifat yang ketujuh, akar dari A sama dengan A pangkat 1 per 2. Kemudian ini yang ke-8, sifat yang ke-8, akar dari A pangkat M akar dari N sama dengan A pangkat M per N. Nah, ini sifat eksponen yang perlu diketahui. Nah, kita ke contoh. Nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X ditambah 3 sama dengan akar 8X ditambah 5 dari 4 adalah. Nah, ini kita selesaikan dengan menggunakan sifat eksponen yang ada di sini. Nah, kita bahas 4, kemudian yang akar, jadi kita ubah bentuk akar menjadi bentuk perpangkatan atau eksponen. 4 pangkat X ditambah 3 sama dengan 8 pangkat X ditambah 5 per 4 ya. Nah, kemudian kiri dan kanan kita samakan basisnya. Nah, kira-kira 4 sama 8 ini masih bisa dipangkatkan lagi dengan berapa? 4 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan X ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi X ditambah 5 per 4. Kemudian 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi X tambah 5, pangkatnya dikali, sehingga hasilnya 2 pangkat 2 dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 3 dalam kurung X ditambah 5 per 4. Sehingga ketika basisnya sudah sama, yang kita selesaikan adalah nilai yang ada pada pangkatnya, eksponennya saja. Jadi, kita mencari nilai X-nya, kita turunkan 2 dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 3 dalam kurung X tambah 5 per 4. Nah, ini kita kalikan ke sini. Sehingga hasilnya 4 kali 2 adalah 8 dalam kurung X tambah 3 sama dengan 3 dalam kurung X ditambah 5. Nah, ini kita kalikan satu-satu. Berarti 8 kali X, 8X
8 dikali 3 hasilnya tambah 24. 3 kali X, 3X, 3 kali 5 tambah 15. Nah, kemudian ini kita selesaikan dengan cara aljabar. Diperolehlah hasilnya adalah 8X dikurang 3X sama dengan 15 dikurang 24. Ya. Kemudian 8X dikurang 3X hasilnya adalah 5X sama dengan 15 dikurang 24 hasilnya negatif 9. Kemudian X sama dengan negatif 9 per 5. Jadi jawabannya adalah nilai X sama dengan negatif 9 per 5. Kemudian kita ke soal yang kedua. Ini soal OSK Olimpiade ya, tahun 2002. Bilangan 2 pangkat 4 dipangkatkan 8 dibagi 4 pangkat 8 dipangkatkan 2 sama dengan hasilnya adalah, nah ini kita selesaikan menggunakan sifat perpangkatan. Tetap ya, setiap basis yang belum sederhana dan masih bisa dipangkatkan, maka itu dipangkatkan dulu ya. 2 tidak bisa lagi dipangkatkan. 4 masih bisa, berarti kita samain dulu basis atas dan bawah. Berarti 4 ini kita jadikan basisnya 2. Berarti 4 itu adalah ini jadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 8 per 4 kita jadikan basis 2, berarti 4 adalah 2 pangkat 2 dipangkatkan 8, berarti ini adalah hasilnya 8, kemudian dipangkatkan lagi 2, berarti ini 2 pangkat 4 kali 8 per 2 kali 8, 2 kali 8, ini 2 dipangkatkan 2 dipangkatkan 8 lagi, berarti 2 kali 8 adalah 16, kemudian dipangkatkan 2 dikali 2, berarti hasilnya adalah 4 dikali 8 adalah 32, berarti 2 pangkat 32 per 2 pangkat 16 kali 2 32. Sehingga kita ingat sifat eksponen, basisnya sama, pangkatnya ini kita kurangi, berarti 2 pangkat 32 dikurang 32 hasilnya adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi jawabannya 1 ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Nilai dari 125 pangkat 2 per 3 dikurang dalam kurung 1 per 3 pangkat negatif 2 per 2 pangkat 3. Nah, ini kita selesaikan dengan menggunakan sifat perpangkatan. Jadi ingat kembali, setiap basis yang masih bisa dipangkatkan berarti kita pangkatkan dulu ya. Jadi 125 masih bisa dipangkatkan. Ini adalah hasil dari 5 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan 2 per 3. Kemudian dikurang, pecahan kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Karena kita ngebahas materi tentang eksponen, maka 1 per 3 kita ubah menjadi bentuk pangkat. Berarti ini hasilnya jadi 1 per 3 sama dengan 3 pangkat min 1 kalau diubah menjadi pangkat. Ingat sifat eksponen ya. Kemudian dipangkatkan min 2 per 2 pangkat 3. Nah, pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kali. Sehingga hasilnya 5 pangkat 3 dikali 2 per 3 ini coret ya, tinggal 1. 2 per 1 berarti 5 pangkat 2. Kemudian
Negatif 1 dipangkatkan lagi, 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 2, berarti jadi 3 pangkat positif 2 per 2 pangkat 3. Nah, sampai sini ini tidak ada basis yang sama, sehingga kita pakai cara biasa saja. Kita cari hasil 5 pangkat 2 berapa? 25 ya. Dikurang 3 pangkat 2 adalah 9 per 2 pangkat 3, 8. 25 dikurang 9 hasilnya adalah 16 per 8. 16 bagi 8 sama dengan 2. Ya, jadi hasilnya adalah 2. Ya, mungkin ini beberapa contoh soal tentang eksponen. Demikian mungkin penjelasan soal tentang eksponen yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.